Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada malam ini kita dapat menyembah Tuhan dan kita akan memuliakan Tuhan dalam ibadah Kamis malam. Kita mulai ibadah kita memuji Tuhan. 1 Korintus mengatakan Allah itu baik. Bahwa selama ini kita menjalani kehidupan, kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyi, Allah itu baik. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini karena kebaikan Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami setiap saat ya Tuhan, sehingga malam ini kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan dan berdoa ya Tuhan. Engkau memberkati kami dalam persekutuan kami malam ini ya Tuhan, menyertai kami, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami, layaklah kami dalam penyembahan ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lagi di buku Kemenangan Iman nomor 187, ke tempat yang lebih tinggi. 187, ke tempat yang lebih tinggi. Kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan
Puji Tuhan atas pujian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sebuah kehormatan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami dalam perenungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami ya Tuhan. Dan kami semakin kuat dalam iman percaya kepada-Mu. Kau rapi kami semua, terutama hamba yang menjelaskannya. Pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan. Renungan untuk kita pada malam hari ini. Kita membuka di dalam Mazmur 143 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur 143 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya membaca untuk kita, demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Jangan berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku,
jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu. Ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita merenungkan tema doa Raja Daud dalam menghadapi kesulitan hidup. Doa Raja Daud dalam menghadapi kesulitan hidup. Doa merupakan ungkapan hati atau permohonan kepada Tuhan, menyerahkan, boleh katakan menyerahkan segala pergumulan hidup kepada Tuhan. Banyak orang mengatakan juga doa merupakan napas kehidupan, karena melalui doa kita bisa berbicara kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 143 ini kita melihat bahwa siapapun dalam kehidupan pasti menghadapi masalah tantangan dalam hidupnya. Sehingga dalam Mazmur ini sama seperti Mazmur Daud sebelumnya. Raja Daud atau Daud berdoa dan penuh dengan keluhan akan kesusahan dan bahaya besar yang dialaminya. Mungkin ketika Saul mengejarnya, ia tidak berdoa hanya dengan penderitaan yang dihadapi. Daud tidak hanya berdoa pada saat dia dalam kesulitan juga sebenarnya. Ia tidak berdoa hanya dalam penderitaan, tetapi juga sangat banyak dan sangat sering berdoa pada kesempatan-kesempatan lain. Bukan dengan mengulangi doa yang sama, melainkan dengan mengungkapkan pikiran-pikiran baru dalam Mazmur. Kalau kita lihat kitab Mazmur yang disampaikan atau Daud, baik dalam nyanyian, pujian, doanya, banyak hal yang disampaikan pada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan. Dan kita melihat dia banyak mengalami tantangan untuk menjalani kehidupannya. Dia tidak berdiam, dia tidak mengandalkan kekuatannya dia menjadi seorang raja, tetapi dia tetap berserah penuh pada Tuhan. Dalam kehidupannya, Raja Daud juga mengeluh permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang datang melalui penindasan, katakan melalui penindasan para musuhnya. Kalau kita baca ayat yang ketiga, dan kelemahan jiwa dalam menanggungnya, yang siap tenggelam sekalipun ada jalan baik diambilnya untuk menyokong dirinya sendiri, tetapi dia tetap berserah penuh pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi pergumulan dalam Mazmur ini? Kita bisa melihat dalam ayat 3 dan 9 dan 12 menjelaskan bahwa pemazmur sedang menghadapi musuh yang mengejar dirinya dan hendak membinasakan dia. Namun, Mazmur ini tidak menjelaskan siapa musuh yang dimaksud. Pemazmur menaikkan doa permohonannya karena keadaan yang sangat terjepit dalam hidupnya. Semangatnya sudah habis dan ia merasa ditinggalkan sendirian dalam keadaan hampir mati. Jadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat tak kalah Raja Daud dalam menghadapi kehidupan kesulitan, dia berseru pada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, memohon pengajaran kehendak dari Tuhan. Nah, kita belajar bersama bagaimanakah pemazmur menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Kembali, bagaimanakah pemazmur menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Yang pertama, pemazmur atau Raja Daud memohon agar Tuhan mendengarkan seruannya karena ia percaya Tuhan adil dan setia. Jadi yang pertama dalam menghadapi kesulitan, dia berserah penuh pada Tuhan. Berdoa
memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu pemazmur percaya bahwa demi keadilan Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan dirinya, Tuhan pasti mendengar seruannya, Tuhan pasti menolong dia dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya para musuhnya akan dibinasakan kalau kita baca dalam ayat 12. Saat pemazmur mengingat kembali juga apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya dalam masa lampau, dia ingat bahwa Tuhan telah menolong memelihara dia, Tuhan telah memimpin dia, Tuhanlah yang menjaga kehidupannya, Tuhanlah yang beri kebaikan sehingga dia bisa menang lawan orang Palestina karena Tuhan. Dia bisa mampu menghadapi tantangan hidup karena Tuhan. Sehingga dia tak kalah dalam perhadapan masalah ini. Dia berserah penuh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Pemazmur meminta agar Tuhan mengajar dirinya juga bagaimana dia harus hidup dalam menjalani kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita belajar dari pemazmur ini. Tak kalah diperhadapkan dengan tantangan berat yang kita hadapi sekarang ini, berserah penuhlah pada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup, yaitu berdoa, menyerahkan pergumulan ini pada Tuhan. Bagian kita hanya bisa berdoa, bagian kita meminta kepada Tuhan, bagian Tuhan lah yang menjawab, memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana pemazmur ini dalam menghadapi kesulitan hidup? Yang kedua ialah ia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang benar. Hanya Allah yang benar, yang dipercaya Allah yang benar, yang sanggup menolong dia. Pemazmur berada dalam kesulitan. Ia merasa sedemikian berat seolah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Namun perasaan ini cepat ditepisnya dengan kesadaran penuh bahwa tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak seorang pun yang layak memohon kepada Tuhan dalam keberadaan kerendahan hati. Tetapi karena pemazmur ini melandaskan permohonan pengharapnya semata-mata karena kesetiaan Tuhan, keadilan dan kebaikan Tuhan. Jadi ia mengakui akan keberadaan Tuhan, Allah yang benar, Allah yang adil. Jadi dalam hal ini dia menyadari bahwa Tuhan pasti melihat keadaan orang-orang yang betul datang kepada dia. Tuhan masih melihat hatinya, kerendahan hatinya dikatakan. Jadi disinilah pemazmur dalam menghadapi kesulitan, dia hanya bersandar penuh pada Tuhan, bahwa mengakui Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang setia, dan di dalam Tuhan ada kebenaran. Dan yang ketiga, bagaimana pemazmur menghadapi kesulitan dalam hidup? Bagaimana dia menghadapi kesulitan dalam hidup? Tak kala dia diperhadapkan dengan tantangan yang berat, pemazmur yang ketiga ini mengatakan, dia mempercayai sepenuhnya, hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam kehidupannya, mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada kehendak Tuhan, dan memohon apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Pemazmur menegaskan bahwa percaya berarti kerelaan menerima dan menempuh kehendak Tuhan. Kerelaan melakukan kehendak Tuhan itu juga. Mempercayai Tuhan dalam kehidupan berarti kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita membaca ayat 8 dan 9, dikatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang lurus yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat pemazmur dalam kehidupannya berserah penuh pada Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendak dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan mempercayai diri sepenuhnya pada Tuhan. Melakukan kehendak Allah bukan pula sebagai suatu syarat agar doa seorang dijawab, tetapi merupakan bagian dari penyerahan diri penuh pada Tuhan. Karena itu melakukan kehendak Tuhan
maupun permohonan doa merupakan penyerahan diri yang baik kepada Tuhan. Dilepaskan dari segala tekanan. Pemazmur memohon agar dilepaskan dari segala tekanan. Pemazmur memohon agar Tuhan membuka jalan bagi dia. Pemazmur memohon agar Tuhan menuntun dia dalam kehidupan, sehingga dia percaya sepenuhnya pada Tuhan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita hari-hari, banyak tantangan kita hadapi, banyak cobaan yang kita hadapi, kesulitan hidup, bagaimana kita menghadapinya. Mari kita belajar dari pemazmur ini, yaitu berserah penuh pada Tuhan, mempercayai Tuhan dalam kehidupan, dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sanggup menolong dan memelihara kita. Tuhan yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberkati dan menyertai. Oleh karena itu, marilah kita melakukan bagian kita. Hidup bersandar penuh pada Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Keadaan sulit justru membuat pemazmur mensyukuri keadaan dan melahirkan rangkaian doa yang indah bermakna. Jadi dengan begitunya tantangan kita hadapi sekarang ini, mari kita semakin kuat dalam Tuhan. Jangan kita terlalu dengan kekhawatiran, tapi bersandar penuhlah pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, renungan pada malam ini, meneguhkan kita, menguatkan kita dalam mengiringi Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam firman-Mu telah kami baca renungkan ini, menguatkan, meneguhkan kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan. Banyak tantangan, cobaan yang kami hadapi. Secara manusia kami tidak mampu menghadapinya, tetapi Tuhanlah yang menolong. Tuhan menyertai, beri kekuatan bagi kami. Biarlah kami dapat melewati hari-hari kami oleh karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita telah belajar bersama tentang firman Tuhan yang mengajar kita dalam kita berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Dan saat kita memuji Tuhan, persembahan bisa dikumpulkan. Kita menyanyi ayat 1 sampai ayat yang kedua. Aku Memerlukan Dikau Tuhan, nomor 96 dari buku Kemenangan Iman. Kita akan berdoa bersama-sama pada malam ini. Kita berdoa untuk bahan doa yang disampaikan oleh setiap dalam kelompok doa, bahkan keluarga yang berjadwal untuk menyampaikan bahan doa. Dan kita serahkan semua pada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini karena kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan.
Dan kami dapat mendoakan satu dengan yang lain Tuhan dalam kesempatan ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan melihara kami, memberi hikmat dan beri kami kemampuan untuk melewati hari-hari kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menolong dan melihara kami. Kesempatan ini Tuhan kami serahkan seluruh jemaat ke tangan-Mu. Engkau memberkati dan menolong mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan, bahkan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati. Pendidikan juga Engkau menyertai ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kelompok doa yang berjalan pada malam ini. Engkau memberkati ya Tuhan, menolong biarlah dalam ibadah-ibadah kelompok doa dapat mereka memperoleh berkat dari Tuhan dan kekuatan dalam iman penyerahan pada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan atau saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan. Engkau jamah dan pulihkan mereka. Dan kami tetap berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berduka, beri penghiburan, kekuatan bagi mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan. Engkau beri jalan keluar ya Tuhan. Dalam pendidikan dan kehidupan mereka juga Tuhan menolong. Biarlah kuasa Tuhan menyertai dan memberkati. Kami tetap berdoa untuk program-program dalam jemaat juga ya Tuhan. Engkau menyertai setiap program pembinaan iman, bahkan pembangunan gedung gereja kami serahkan semua di tangan-Mu. Dan kami tetap berdoa untuk program kegiatan ke depan juga untuk pengembangan dalam pelayanan Tuhan. Biar semua dapat berjalan sesuai hendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk tim pengembalaan ya Tuhan. Engkau menolong dan menyertai dan melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan, yaitu pelayanan yang mulia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan pengurus jemaat yang Engkau memberkati dan melaksanakan tugas dalam membantu pelayanan ya Tuhan. Begitu juga setiap pengurus-pengurus dalam kelompok doa yang Engkau memberkati dan menolong. Biarlah pelayanan dalam kelompok doa yang dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk keberadaan kami dalam bangsa Indonesia ini. Engkau memberkati dan memimpin kami Tuhan, biar kami tetap hidup aman, tentram, dan dapat memuliakan Tuhan. Beri kami kedamaian Tuhan. Kami serahkan pemerintah-pemerintah ke tangan-Mu Tuhan, menolong mereka, biar mereka dapat melaksanakan tugas yang percayakan untuk kami sebagai masyarakat dapat hidup aman dan damai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin dalam gereja kami, terutama gereja Kemah Injil Indonesia. Menolong ya Tuhan dan menyertai, Engkau memberkati dari pusat, wilayah, bahkan daerah dan jemaat sekalipun. Engkau memberkati ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jemaat kami pada bulan-bulan yang akan datang ya Tuhan, itu Rakerda. Biarlah semua dapat berjalan. Panitia yang bekerja, Engkau menolong ya Tuhan, memberkati dan nama Tuhan yang memuliakan. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah kami. Kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan sudah memberi. Berkati dalam kehidupan dan nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dengarlah seruan kami, jauh tepat pada waktunya. Inilah doa dan permohonan kami persembahkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup persekutuan ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian ibadah kita. Ucapkan selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati.